Jiwa-jiwa terpilih, pernahkah kamu bertanya dalam sunyi, siapa sebenarnya diriku? Pernahkah kamu merasa bahwa di balik semua rutinitas, pencapaian, atau bahkan penderitaan yang kamu alami, ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab? Apa sebenarnya tujuan keberadaanku di dunia ini? Jika pertanyaan itu pernah mengusik malam-malam panjangmu, maka itu bukanlah kebetulan. Itu adalah panggilan dari jiwamu sendiri. Sebab manusia tidak hanya diciptakan untuk bekerja, mengumpulkan harta, atau sekedar hidup dalam sistem. Ada sesuatu yang lebih dalam. Menemukan jati diri bukan hanya mengetahui nama, pekerjaan, atau latar belakang keluargamu. Itu semua hanyalah atribut sementara. Jati diri sejati adalah pemahaman yang mendalam tentang siapa dirimu di hadapan Tuhan, alam semesta, dan dirimu sendiri. Banyak orang hidup dalam mode otomatis, hanya mengikuti arus dan tuntutan sosial tanpa pernah benar-benar berhenti sejenak untuk bertanya, apakah ini benar-benar aku? Dan dalam video ini, kita akan membuka 3 tanda penting bahwa kamu telah menemukan jati dirimu. 3 tanda yang mungkin selama ini kamu rasakan, namun belum kamu sadari sebagai bagian dari kebangkitan spiritualmu yang sebenarnya. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, izinkan aku mengajakmu untuk mengambil satu langkah sederhana yang akan menguatkan niatmu dalam perjalanan ini. Jika kamu merasakan getaran dalam hatimu saat mendengar kata jati diri, jika kamu merasa bahwa video ini seperti berbicara langsung ke dalam jiwamu, maka jangan ragu untuk klik tombol subscribe pada channel ini, ARS Pandangan Hidup. Ini bukan hanya tentang mengikuti sebuah channel, tetapi ini adalah pernyataan kepada semesta bahwa kamu siap. Tulis juga di kolom komentar, saya siap menemukan jati diri saya. Kata-kata yang kamu tuliskan akan menjadi afirmasi, akan menjadi doa yang dikirimkan ke langit, bahwa kamu benar-benar berniat untuk menemukan siapa dirimu yang sesungguhnya. Jangan anggap enteng komentar itu, sebab terkadang satu kalimat bisa menjadi awal dari ribuan perubahan dalam hidup seseorang. Semesta dan Tuhan yang Maha Melihat selalu memperhatikan niat dari setiap hambanya. Dan siapa tahu, dari komentar itu, pintu-pintu baru dalam hidupmu mulai terbuka. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini bersama. Karena kamu tidak sendiri dan karena Tuhan tidak pernah lupa. Tanda pertama bahwa jati dirimu telah ditemukan adalah saat kamu tidak lagi mencari validasi dari orang lain. Sejak kecil, kita dibentuk oleh lingkungan, keluarga, dan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan standar tertentu. Kita diajarkan bahwa menjadi baik adalah jika orang lain senang pada kita. Kita dibentuk untuk memprioritaskan penerimaan sosial daripada kejujuran pada diri sendiri. Tetapi, ada saat dalam hidup ketika kamu mulai merasa lelah terus-menerus menjadi sosok yang bukan kamu. Ada kesadaran yang tumbuh perlahan bahwa berusaha keras untuk disukai semua orang adalah jalan tanpa akhir. Kamu mulai menyadari bahwa validasi sejati datang dari dalam. Kamu mulai merasa damai dengan keputusanmu, meskipun tidak semua orang menyukainya. Kamu mulai mencintai dirimu, bahkan ketika tidak ada orang yang memujimu. Inilah kebebasan yang jarang dimiliki manusia, bebas dari ketakutan akan penolakan. Karena kamu sudah menerima dirimu sepenuhnya, kamu tidak lagi merasa harus tampil sempurna agar cintai. Kamu sadar menjadi otentik jauh lebih berharga daripada menjadi palsu hanya untuk diterima. Ini bukan kesombongan, ini adalah kebenaran jiwa. Dan di titik ini, jati dirimu telah memberi sinyal bahwa ia telah kamu temukan. Kebanyakan orang tidak sadar bahwa selama ini mereka hidup dalam penjara yang tak terlihat, penjara ekspektasi, penjara opini orang lain, penjara harapan yang bukan berasal dari dalam diri. Mungkin kamu dulu juga begitu, selalu memikirkan apa kata orang sebelum melakukan sesuatu, takut dianggap aneh, takut terlihat gagal, takut tidak cukup baik. Tetapi ketika jati dirimu mulai kamu temukan, kamu tidak lagi terjebak dalam ketakutan-ketakutan itu.
Kamu tidak lagi memikirkan harus menjadi seperti siapa agar dicintai. Kamu mulai mencintai prosesmu sendiri, bahkan ketika dunia belum memahami perubahanmu. Dan hal yang paling menguatkan adalah kamu mulai hidup untuk kebenaran, bukan untuk tepuk tangan. Kamu mulai menjalani hari dengan tujuan yang selaras dengan nuranimu, bukan dengan tuntutan luar. Apapun yang kamu lakukan karena itu benar menurut jiwamu, bukan karena ingin terlihat benar di mata orang lain. Ini bentuk kemerdekaan jiwa yang sejati, dan ketika kamu mencapainya, kamu tidak mudah goyah oleh penilaian. Kritik tidak lagi menyakiti jiwamu, pujian tidak lagi memabukkan kepalamu, karena kamu tahu siapa dirimu, dan kamu tidak butuh siapapun untuk mengiyakan eksistensimu. Kamu mungkin pernah merasa, kalau mereka tidak menyetujui pilihanku berarti aku salah. Tetapi, sekarang kamu mulai melihat bahwa ketidaksepakatan orang lain bukan berarti kamu gagal. Justru kamu semakin yakin bahwa jalan hidup bukanlah kompetisi untuk menyenangkan semua pihak. Kamu mulai memilih menjadi diam saat kamu dulu merasa wajib menjelaskan segalanya. Kamu mulai menolak ajakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilaimu. Meskipun dulu kamu akan berkata ya demi menjaga hubungan. Kamu bahkan mulai berani mengatakan tidak pada hal-hal yang melemahkan jiwamu, tanpa rasa bersalah. Itu bukan egoisme, itu bentuk keberanian mencintai dirimu. Orang-orang mungkin akan berkata kamu berubah, mungkin ada yang menjauh, ada yang menghakimi. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah kamu sedang pulang ke rumah jati dirimu sendiri. Kamu tidak lagi tinggal di rumah yang dibangun oleh opini orang lain. Kamu membangun pondasi kehidupanmu berdasarkan suara hatimu sendiri. Dan ketika itu terjadi, kamu mulai merasakan kebebasan. Bukan kebebasan untuk seenaknya, tetapi kebebasan untuk hidup sesuai kebenaran yang Tuhan tanamkan dalam hatimu. Saat itulah kamu tahu, ini bukan perubahan, ini adalah pemulihan. Tanda kedua bahwa jati dirimu telah ditemukan adalah hadirnya ketenangan di dalam batinmu. Ketenangan ini bukan berarti hidupmu selalu mudah, tanpa ujian, atau tanpa air mata. Tidak. Hidup tetap menghadirkan gelembang pasang surutnya. Tetapi yang berubah adalah caramu berdiri di tengah badai. Dulu, mungkin kamu mudah gelisah ketika rencana tidak berjalan seperti harapan. Kamu sering menyalahkan diri sendiri atau takut menghadapi masa depan yang tidak pasti. Kamu merasa selalu harus tahu arah, harus punya kendali. Tapi kini, ketika jati dirimu mulai kamu kenali, kamu tidak lagi gelisah karena ketidaktahuan. Kamu mulai bisa menerima bahwa tidak semua hal harus kamu kendalikan. Kamu mulai mempercayai proses, mempercayai waktu, dan yang terpenting, mempercayai Tuhan. Suara-suara kecemasan mulai mereda. Hati yang dulu selalu ribut, kini mulai sunyi. Kamu mulai bisa tersenyum meski tidak semua masalah selesai. Karena kamu tahu, kebahagiaan bukan soal sempurnanya hidup, tapi soal damainya hati dalam menjalaninya. Ini bukan pasrah yang lemah, tapi pasrah yang kuat. Karena kamu bersandar pada keyakinan, bukan pada kekhawatiran. Dan hanya jiwa yang mengenal dirinya yang bisa memiliki ketenangan semacam ini. Ketenangan yang kamu rasakan saat ini bukanlah sesuatu yang kamu beli atau kamu minta dari orang lain. Ketenangan ini tumbuh dari dalam, dari proses panjang menerima luka, menghadapi ketakutan, dan mengurai keraguan yang dulu menguasai pikiranmu. Mungkin dulu kamu sering mencari pelarian dari rasa tidak nyaman, dengan bekerja terlalu keras, menghibur diri dengan kesenangan sementara, atau bahkan dengan pura-pura bahagia. Tetapi sekarang, kamu mulai berani duduk dalam diam. Kamu mulai mampu menatap dirimu sendiri tanpa cemas. Tidak semua orang bisa sampai di titik ini. Banyak orang takut berhadapan dengan dirinya sendiri, takut menghadapi sisi gelap, takut menghadapi kenyataan bahwa ada bagian dari hidup mereka yang selama ini hanya pura-pura. Tapi kamu tidak lagi seperti itu. Kamu tidak lari dari diri sendiri. Justru kamu mulai menyambut setiap sisi dirimu, baik dan buruk, terang dan gelap,
sebagai bagian dari proses. Dan dari penerimaan itu, lahirlah kedamaian. Kedamaian yang tidak bergantung pada situasi luar. Kedamaian yang datang dari pengakuan jujur bahwa kamu adalah manusia yang sedang bertumbuh. Tidak sempurna, tapi terus belajar menjadi utuh. Inilah ketenangan sejati, dan itu adalah tanda bahwa kamu sudah mengenali siapa dirimu sebenarnya. Saat ketenangan mulai mengalir dalam dirimu, kamu menyadari bahwa tidak semua hal di dunia ini perlu dijawab dengan reaksi. Dulu mungkin kamu merasa harus membela diri setiap kali disalahpahami. Setiap kritik terasa seperti serangan. Setiap perbedaan pendapat menjadi pemicu konflik batin. Tapi kini, kamu lebih mampu untuk diam. Bukan karena lemah, tetapi karena kamu tahu bahwa tidak semua energi layak kamu habiskan untuk membuktikan sesuatu. Kamu mulai belajar membiarkan orang berpikir sesukanya, sementara kamu tetap tenang menjalani hidup sesuai arah jiwamu. Ketenangan ini bukan hasil dari kepura-puraan, tapi hasil dari pengendalian diri dan pengakuan bahwa kamu tidak bisa mengendalikan semua hal, apalagi pikiran orang lain. Kamu mulai mengerti bahwa kedamaian bukan berarti semua orang menyukaimu, tapi bahwa kamu tidak lagi terganggu ketika mereka tidak menyukaimu. Kamu mulai memilih pertarungan dengan bijak. Kamu tidak ingin lagi membuang waktu dalam drama atau konflik yang tidak membangun jiwamu. Karena kini kamu tahu, ketenangan adalah harta yang tidak bisa ditukar dengan tepuk tangan atau pengakuan. Ia lahir dari kedalaman jiwa yang telah berdamai dengan dirinya sendiri dan bersandar pada Tuhan, bukan pada dunia. Ketika jati diri telah kamu temukan, kamu akan merasakan perubahan besar dalam cara kamu merespons hidup. Kamu tidak lagi terlalu larut dalam kegembiraan dan tidak pula hancur dalam kesedihan. Bukan karena kamu mati rasa, tapi karena kamu mulai memahami bahwa semua hal di dunia ini adalah bagian dari siklus kehidupan. Kamu melihat keberhasilan bukan lagi sebagai puncak yang harus dibanggakan dan kegagalan bukan lagi jurang yang harus ditakuti. Kamu mulai menyadari bahwa semuanya hanyalah proses yang harus dilalui. Ketika kamu dipuji, kamu bersyukur, tapi kamu tidak sombong. Ketika kamu dikritik, kamu introspeksi, tapi kamu tidak hancur. Ini adalah keseimbangan batin yang hanya dimiliki oleh jiwa yang telah menyatu dengan kesadaran tertingginya. Jiwa yang mengenal Tuhan, bukan hanya dalam teori, tapi dalam pengalaman batin sehari-hari. Kamu mulai melihat setiap peristiwa hidup sebagai pelajaran, bukan hukuman. Kamu tidak lagi bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Tapi kamu bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Inilah buah dari ketenangan yang muncul setelah kamu mengenali siapa dirimu sebenarnya. Kamu tidak lagi melihat hidup sebagai beban, tapi sebagai anugerah yang penuh makna dan pembelajaran. Dalam proses menemukan jati diri, kamu juga mulai menyadari bahwa ada suara lembut dalam dirimu yang selama ini terabaikan. Suara itu bukan suara ego, bukan pula suara ketakutan. Ia adalah suara intuisi, bisikan halus dari jiwamu sendiri yang terhubung langsung dengan sumber ilahi. Suara ini tidak berteriak, tapi terasa jelas saat kamu benar-benar tenang. Ia membimbingmu ke arah yang seringkali tidak dimengerti oleh logika, tapi terasa benar di hati. Dulu mungkin kamu sering mengabaikan suara ini demi mengikuti apa yang dikatakan orang lain. Tetapi sekarang, kamu mulai berani duduk dalam diam. Kamu mulai mampu menatap dirimu sendiri tanpa cemas. Tidak semua orang bisa sampai di titik ini. Banyak orang takut berhadapan dengan dirinya sendiri, takut menghadapi sisi gelap, takut menghadapi kenyataan bahwa ada bagian dari hidup mereka yang selama ini hanya pura-pura. Tapi kamu tidak lagi seperti itu. Kamu tidak lari dari diri sendiri. Justru kamu mulai menyambut setiap sisi dirimu, baik dan buruk, terang dan gelap, sebagai bagian dari proses. Dan dari penerimaan itu, lahirlah kedamaian. Kedamaian yang tidak bergantung pada situasi luar. Kedamaian yang datang dari pengakuan jujur bahwa kamu adalah manusia yang sedang bertumbuh. Tidak sempurna, tapi terus belajar menjadi utuh. Banyak orang menjalani hidup tanpa pernah benar-benar berhenti untuk bertanya,
Apakah aku sedang menjalani hidupku sendiri atau hidup yang diciptakan oleh harapan orang lain? Ketika jatuh dirimu belum kamu temukan, kamu akan mudah terjebak dalam kebisingan dunia. Kamu mengikuti tren, mengejar hal-hal yang dikagumi banyak orang, memaksakan diri untuk menjadi seperti tokoh-tokoh yang disanjung, tanpa benar-benar bertanya, apakah semua itu cocok dengan jiwamu. Tetapi setelah kamu menemukan jati dirimu, kamu mulai melepaskan semua itu. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu tahu bahwa kebahagiaan tidak terletak di sana. Kamu mulai memilih jalur hidup yang mungkin tidak populer, tidak spektakuler, bahkan mungkin tidak dimengerti oleh orang-orang terdekatmu. Namun, kamu tetap menjalaninya dengan tenang, karena kamu tahu bahwa inilah jalanmu. Inilah panggilan jiwamu. Dan di titik ini, kamu tidak lagi mengejar kehidupan orang lain. Kamu merancang hidupmu sendiri. Kamu menanam, kamu memelihara, dan kamu menikmati buahnya meski orang lain tidak melihat prosesmu. Ini adalah bentuk kematangan spiritual yang sejati. Kamu telah kembali ke pusat dirimu, dan di sana kamu menemukan Tuhan sedang menunggumu sejak awal. Ketika kamu benar-benar telah menemukan jati diri, kamu mulai menyadari bahwa hidup tidak lagi tentang bagaimana kamu dilihat, tetapi bagaimana kamu memandang. Dahulu, mungkin kamu sering merasa terluka karena sikap orang lain. Sedikit ucapan bisa menghancurkan harimu. Sedikit penolakan bisa menghilangkan semangatmu. Tetapi kini, kamu lebih kuat. Bukan karena kamu menjadi keras, tapi karena kamu menjadi lembut dengan bijak. Kamu tidak lagi reaktif terhadap setiap hal. Kamu bisa melihat orang lain dengan lebih dalam. Tidak hanya melihat sikap mereka, tetapi juga luka yang mungkin mereka sembunyikan. Kamu mulai belajar memaafkan dengan tulus, bukan untuk membebaskan mereka, tapi untuk membebaskan dirimu. Kamu tidak lagi memikul beban dendam atau kecewa, karena kamu tahu itu hanya memperlambat langkahmu menuju keutuhan. Kamu mulai bersyukur atas segala yang terjadi, baik maupun buruk, karena kamu tahu semua itu membentukmu menjadi lebih utuh. Kamu belajar bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, paling kaya, atau paling terkenal, tetapi siapa yang paling mampu hidup sesuai dirinya. Dan kamu tahu, kamu sedang menuju ke sana. Dengan langkah pasti, meski perlahan, kamu sedang kembali menjadi siapa kamu yang sebenarnya, jujur, damai, dan berserah pada Tuhan. Ada satu momen dalam proses menemukan jati diri yang sangat sakral, yaitu ketika kamu berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Dulu, kamu mungkin sering merasa iri dengan pencapaian orang lain. Media sosial memperparah segalanya. Kamu melihat hidup orang lain seperti sempurna, lalu kamu merasa kecil. Kamu melihat pencapaian mereka, lalu kamu merasa gagal. Kamu lupa bahwa setiap jiwa memiliki waktunya sendiri. Tetapi setelah kamu mulai menyatu dengan jati dirimu, kamu tidak lagi merasa perlu untuk mengejar apa yang orang lain miliki. Kamu mulai mensyukuri perjalananmu, meskipun pelan, meskipun sunyi. Kamu tidak iri, karena kamu tahu bahwa kamu sedang berjalan di jalurmu sendiri. Kamu tidak lagi berlomba-lomba untuk tampil hebat, karena kamu sadar bahwa Tuhan tidak menilai siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling jujur dalam perjalanannya. Kamu tidak lagi bertanya, mengapa aku belum seperti mereka, tetapi mulai berkata, terima kasih Tuhan atas hidupku. Inilah titik perubahan yang luar biasa. Ketika kamu berhenti membandingkan, kamu berhenti menyiksa diri sendiri. Kamu mulai hidup lebih ringan, lebih damai, dan lebih jujur. Karena tidak ada yang lebih indah daripada menjadi dirimu sendiri dalam versi terbaik yang dikehendaki Tuhan. Mungkin kamu juga pernah merasa hidupmu seperti tidak bergerak, seakan-akan semua usahamu sia-sia. Seakan-akan jalanmu selalu lebih sulit dari orang lain. Tetapi setelah kamu mulai menyadari siapa dirimu yang sejati, kamu tidak lagi memandang stagnasi sebagai kutukan. Kamu mulai melihatnya sebagai fase diam yang Tuhan izinkan agar kamu bisa menyelam lebih dalam ke dalam dirimu sendiri. Banyak orang ingin selalu maju,
selalu sibuk, selalu produktif. Mereka lupa bahwa pertumbuhan sejati seringkali terjadi dalam keheningan, bukan dalam hiruk-pikuk. Ketika jati diri ditemukan, kamu mulai menghargai momen-momen sepi. Kamu tidak lagi takut pada kesendirian, justru disitulah kamu menemukan kekuatan. Kamu mulai menyadari bahwa Tuhan seringkali berbicara lewat kesunyian, bukan keramaian. Maka, kamu tidak lagi gelisah saat keadaan terlihat diam. Kamu tahu, dalam diam ada penataan, dalam sunyi ada penguatan, dan dalam kesendirian ada penyatuan antara dirimu dengan sumber segalanya. Saat kamu mampu menerima jeda dalam hidupmu tanpa panik, itu adalah tanda bahwa kamu telah matang secara spiritual. Kamu tidak butuh pembuktian cepat, karena kamu percaya semua akan datang pada waktunya, dan kamu akan menyambutnya sebagai dirimu yang paling utuh, bukan sebagai masker yang dipaksakan. Banyak orang berpikir bahwa menemukan jati diri adalah tentang menemukan sesuatu yang baru. Padahal sejatinya, menemukan jati diri adalah tentang mengingat kembali siapa kita sebelum dunia memberi kita label. Ketika kamu lahir, kamu datang ke dunia ini tanpa gelar, tanpa prestasi, tanpa masker. Kamu hadir dengan kesucianmu dan keunikanmu sendiri. Namun perlahan dunia mulai membentukmu. Orang tua, sekolah, teman, budaya, bahkan agama seringkali tidak mengajakmu mengenali dirimu, tetapi mengajarkanmu menjadi apa yang mereka anggap benar. Maka, kamu pun tumbuh dengan identitas yang penuh tempelan dari luar. Namun, ketika jati dirimu mulai ditemukan, kamu mulai mencopot satu persatu label itu. Bukan karena kamu memberontak, tapi karena kamu mulai ingin jujur. Kamu mulai bertanya, apakah ini benar-benar aku? Apakah ini yang Tuhan ciptakan untukku? Atau hanya peran yang aku jalani karena takut tidak diterima? Dan dari pertanyaan-pertanyaan itulah, kamu mulai mengingat siapa kamu yang sebenarnya. Kamu bukan gelar, kamu bukan masa lalumu, kamu bukan kegagalanmu, kamu adalah jiwa yang Tuhan ciptakan dengan maksud suci. Dan ketika kamu mulai ingat itu, kamu pun mulai pulang ke dalam dirimu sendiri. Saat kamu mulai mengingat siapa dirimu yang sejati, kamu juga mulai berdamai dengan masa lalu. Dulu, mungkin kamu menyalahkan dirimu sendiri atas keputusan-keputusan yang kamu anggap salah. Mungkin kamu masih membawa luka dari pengalaman pahit, dari orang-orang yang mengecewakan, atau dari kegagalan yang sulit dilupakan. Tetapi sekarang, kamu mulai melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi memandang masa lalu sebagai beban, tetapi sebagai bagian dari perjalanan yang membentukmu. Kamu mulai menyadari bahwa segala sesuatu, termasuk kesalahan dan air mata, memiliki peran dalam membawamu ke titik ini. Kamu tidak akan bisa sampai di pemahaman tentang jati dirimu jika tidak melewati semua itu. Maka, kamu mulai memaafkan dirimu sendiri. Kamu mulai berkata dalam hati, aku telah melakukan yang terbaik dengan kesadaran yang kumiliki saat itu. Dan dari pemahaman itu, lahirlah kelembutan kepada diri sendiri. Kamu tidak lagi menjadi hakim yang kejam bagi jiwamu. Kamu menjadi sahabat yang memahami. Ini adalah bagian penting dalam penemuan jati diri. Ketika kamu tidak lagi ingin menghapus masa lalu, tetapi menerimanya sebagai guru. Karena semua luka dan pengalaman itu adalah jalan Tuhan untuk menyadarkan siapa dirimu sebenarnya. Ketika kamu sudah bisa memaafkan masa lalu, kamu pun mulai mencintai dirimu hari ini. Dulu, mungkin kamu merasa bahwa mencintai diri sendiri adalah sesuatu yang egois. Kamu diajarkan untuk selalu mendahulukan orang lain, bahkan jika itu menyakiti dirimu. Tapi sekarang, kamu mulai sadar bahwa mencintai diri bukan berarti mengabaikan orang lain, melainkan menghormati kehidupan yang telah Tuhan titipkan dalam tubuh dan jiwamu. Kamu mulai menjaga tubuhmu, bukan untuk memenuhi standar kecantikan atau ketampanan, tetapi karena kamu menyadari tubuh ini adalah rumah sementara yang harus dirawat. Kamu mulai berbicara lembut kepada dirimu sendiri, bukan lagi penuh kritik dan cacian seperti dulu. Kamu mulai mengenali emosi-emosimu tanpa menghakimi. Kamu menangis jika perlu, tertawa saat ingin, dan diam ketika hatimu butuh senang. Semua ini adalah bentuk cinta. Cinta kepada ciptaan Tuhan, yaitu dirimu sendiri. Karena bagaimana kamu bisa mencintai orang lain dengan tulus jika hatimu sendiri kosong? Maka,
Mencintai diri adalah langkah spiritual yang sangat penting. Saat kamu telah menyatu dengan jati dirimu, cinta itu mengalir tanpa syarat. Tidak lagi bergantung pada pencapaian, penampilan, atau pendapat orang lain. Cinta itu lahir dari dalam, tulus, suci, dan utuh. Tanda lain bahwa jati dirimu telah kamu temukan adalah ketika kamu tidak lagi takut untuk berjalan sendiri. Tidak semua orang akan memahami jalan yang kamu pilih. Bahkan orang-orang terdekat bisa jadi bingung, kecewa, atau bahkan menentang keputusanmu. Tetapi kamu tidak lagi mudah goyah hanya karena penolakan. Kamu mulai mengerti bahwa kesendirian bukanlah kutukan. Justru dalam kesendirian itulah kamu bisa lebih jernih mendengar suara hatimu. Tidak semua perjalanan harus ramai. Tidak semua keberanian harus disaksikan banyak orang. Kadang, langkah paling penting dalam hidup justru diambil dalam sepi. Ketika kamu memilih untuk meninggalkan pekerjaan yang tidak lagi selaras dengan jiwamu. Ketika menjauh dari hubungan yang merusak. Ketika kamu memutuskan untuk menyendiri demi menemukan makna hidup. Orang lain mungkin tidak mengerti, tapi kamu tahu, ini adalah kebenaranmu. Dan ketika kamu berjalan di atas kebenaran jiwamu, Tuhan pun menyertaimu. Kamu tidak benar-benar sendiri. Bahkan dalam sunyi, ada tangan tak terlihat yang memandumu. Maka, jangan takut berjalan sendiri. Karena kesendirian yang dipilih dengan kesadaran jauh lebih mulia daripada keramaian yang dipenuhi kepalsuan. Di jalan sepi itulah kamu bertemu dengan dirimu, dan juga dengan Tuhan. Seiring kamu menemukan jati dirimu, kamu juga mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang tujuan, tetapi tentang perjalanan itu sendiri. Dulu, kamu mungkin terlalu fokus pada pencapaian. Kamu mengejar impian, target, dan ambisi dengan harapan bahwa satu hari nanti, ketika semuanya tercapai, barulah kamu bisa merasa utuh. Tapi sekarang, kamu mulai menyadari bahwa rasa cukup berletak pada apa yang kamu miliki, tetapi pada bagaimana kamu menjalani hari ini. Kamu mulai menikmati setiap langkah, sekecil apapun itu. Kamu tidak lagi terburu-buru. Kamu tidak lagi cemas jika hidup tidak bergerak secepat orang lain. Karena kamu tahu, kamu sedang berada di jalur yang tepat, meskipun jalur itu tampak sepi dan lambat. Kamu mulai mencintai momen-momen sederhana, matahari pagi, tawa kecil, secangkir teh hangat atau doa lirih di tengah malam. Kamu tidak menunggu bahagia nanti. Kamu hidup dengan kesadaran penuh bahwa sekarang pun bisa bahagia. Inilah bentuk kedewasaan spiritual yang hanya bisa dicapai ketika jati diri telah kamu temukan. Kamu tidak lagi menjalani hidup sebagai beban yang harus cepat-cepat diselesaikan, tetapi sebagai anugerah yang patut dirayakan setiap hari dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Penemuan jati diri juga mengubah caramu memandang orang lain. Dulu, kamu mudah menghakimi. Kamu cepat menyimpulkan orang hanya jadi permukaannya. Tetapi kini, kamu lebih sabar. Kamu sadar bahwa setiap orang membawa luka dan prosesnya masing-masing. Kamu tidak lagi mudah iri saat melihat orang lain lebih sukses. Kamu tahu bahwa rezeki setiap orang sudah diatur Tuhan. Kamu tidak lagi merasa tinggi saat melihat orang lain gagal. Karena kamu tahu, setiap jiwa sedang melewati ujiannya sendiri. Perubahan ini tidak datang karena kamu merasa lebih baik, tetapi karena kamu lebih sadar. Kesadaran bahwa kita semua adalah bagian dari rencana besar Tuhan dan setiap orang punya waktunya sendiri untuk tumbuh. Maka, kamu mulai mengembangkan empati. Kamu mulai melihat manusia sebagai sesama pejalan. Ada yang tersesat, ada yang sedang berjuang, ada yang sedang terluka, dan kamu tidak lagi tergoda untuk merasa lebih unggul. Kamu ingin membantu, bukan menghakimi. Kamu ingin memahami, bukan menggurui. Ini adalah ciri dari jiwa yang telah menemukan dirinya. Ia tidak merasa paling benar, tetapi paling mau belajar. Karena jati diri yang sejati selalu membawa seseorang menjadi lebih rendah hati, lebih penuh kasih, dan lebih dekat pada Tuhan, Sang Pemilik segala diri. Ketika jati dirimu semakin jelas, kamu pun mulai memahami pentingnya keheningan. Dulu, kamu merasa harus selalu bicara, harus selalu didengar, harus selalu menjelaskan semuanya. Tapi sekarang, kamu mulai menyukai diam, bukan karena kamu tidak punya pendapat, tetapi karena kamu tahu bahwa tidak semua hal perlu dikatakan. Kamu belajar bahwa kekuatan tidak selalu terletak pada suara, tapi juga pada keheningan yang penuh makna. Kamu mulai memilih diam ketika orang lain sibuk membicarakanmu. Kamu tahu siapa dirimu, maka kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Kamu memilih tenang di tengah keributan, karena kamu tahu
bahwa ketenanganmu jauh lebih kuat daripada 1000 argumen. Kamu bahkan mulai menikmati waktu menyendiri, karena disitulah kamu merasa dekat dengan Tuhan. Dalam diam, kamu mendengar. Dalam sunyi, kamu mengerti. Dalam keheningan, kamu mendekat pada kesadaran tertinggi. Ini bukan keheningan yang kosong. Ini adalah keheningan yang penuh cahaya. Cahaya yang muncul dari dalam jiwamu yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Dan kini cahaya itu mulai bersinar, menghangatkan hatimu, menerangi langkahmu, dan membimbingmu semakin dekat kepada siapa dirimu sebenarnya. Ciptaan Tuhan yang utuh, damai, dan sadar. Salah satu hal terindah saat jati diri telah ditemukan adalah munculnya rasa syukur yang mendalam, bukan hanya atas hal-hal besar, tetapi juga atas hal-hal kecil yang dulu sering terabaikan. Kamu mulai bersyukur atas nafas yang masih mengalir, atas makanan sederhana yang mengenyangkan, atas pelukan seseorang yang mencintaimu tanpa syarat, bahkan atas luka yang pernah menguatkanmu. Dulu, mungkin kamu hanya bersyukur saat mendapat apa yang kamu inginkan, tapi sekarang kamu bisa bersyukur bahkan saat keinginanmu tidak terpenuhi, karena kamu tahu segala sesuatu datang sesuai dengan rencana terbaik Tuhan. Kamu tidak lagi bertanya, "Mengapa aku?" dengan nada keluhan, tetapi dengan nada kekaguman. "Mengapa aku masih diberi kesempatan untuk merasakan semua ini?" Syukurmu tidak lagi basa-basi. Ia lahir dari kesadaran bahwa hidup ini adalah karunia, bukan hak. Kamu mulai tersentuh oleh hal-hal kecil, sapaan ramah, angin sore, nyanyian burung, atau senyum orang asing. Semua itu menjadi pengingat bahwa Tuhan selalu hadir, bahkan dalam hal yang paling sederhana. Dan dari syukur itu, kamu merasakan keutuhan. Kamu tidak lagi merasa kekurangan, karena hatimu penuh dengan rasa terima kasih. Dan dari situlah, jati dirimu semakin tumbuh, semakin kuat, dan semakin bercahaya. Ada satu hal penting yang juga berubah ketika jati dirimu telah kamu temukan. Kamu tidak lagi takut gagal. Dulu, kegagalan adalah hal yang paling menakutkan. Kamu takut dicemooh, takut ditinggalkan, takut dianggap tidak mampu. Tapi sekarang, kamu mulai melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tapi sebagai guru. Kamu tahu bahwa jatuh adalah bagian dari perjalanan naik. Kamu tahu bahwa terluka adalah bagian dari proses menjadi kuat. Maka, kamu tidak lagi terlalu keras pada dirimu sendiri saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Kamu tidak menyalahkan takdir, tidak pula membenci dirimu. Kamu belajar dari apa yang terjadi, kamu introspeksi, lalu kamu bangkit. Kamu tidak lagi takut mencoba hal baru, karena kamu tahu bahwa kamu tidak didefinisikan oleh hasil, tapi oleh keberanian untuk melangkah. Inilah kebebasan yang muncul ketika kamu mengenali siapa dirimu. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut. Kamu mulai percaya bahwa Tuhan tidak pernah sia-sia dalam menciptakan jalan hidupmu. Dan bahkan dalam kegagalan sekalipun, ada maksud yang tersembunyi. Maka kamu berjalan dengan keyakinan, bukan dengan keraguan. Dan setiap kali kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin mengenali dirimu. Kamu bukan kegagalanmu. Kamu adalah kekuatan yang dibentuk dari setiap luka yang berhasil kamu peluk. Ketika kamu merasa lelah mengejar, mungkin itu pertanda bahwa sudah waktunya kamu berhenti sejenak dan mulai menarik. Ia bukan berarti kamu harus pasrah atau berhenti berusaha, tapi ini tentang mengubah pendekatanmu terhadap hidup. Dalam filosofi Stoikisme, ada kebijaksanaan besar dalam membiarkan hal-hal datang kepadamu, bukan karena kamu malas, tapi karena kamu telah menyelaraskan dirimu dengan apa yang memang pantas datang. Orang-orang yang terus mengejar tanpa henti seringkali lupa satu hal penting. Energi kita terbatas, dan tidak semua hal harus didapatkan dengan cara dipaksakan. Kadang, justru dengan diam, tenang, dan menjaga kualitas pikiran serta tindakan, semesta akan menunjukkan jalan-jalan yang lebih selaras. Saat kamu tenang, kamu bisa melihat peluang dengan lebih jernih. Kamu bisa merasa cukup, dan dari rasa cukup itu, energi syukur memancar. Dan dari energi syukur itulah vibrasi tertinggi muncul. Itulah magnetmu. Bukan kehausan akan hasil, tapi kekuatan untuk menariknya dari dalam. Jadi, berhentilah sejenak.
Duduklah dengan tenang, rasakan bahwa mungkin selama ini kamu terlalu sibuk memburu sesuatu yang sebenarnya sudah dalam perjalanan ke arahmu. Penting untuk memahami bahwa alam semesta tidak bekerja dalam pola tekanan, melainkan dalam pola keterbukaan. Kamu bisa mengejar sesuatu sekeras mungkin, tapi jika kamu belum membuka ruang di dalam dirimu, hal itu tetap tidak akan datang. Misalnya, kamu ingin cinta, tapi hatimu masih penuh dendam dan trauma lama. Kamu ingin kekayaan, tapi batinmu masih berisi ketakutan akan kekurangan. Maka yang perlu kamu lakukan bukanlah mengejar, tapi membersihkan ruang-ruang dalam dirimu agar pantas dan siap menerima. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi jujur dan sadar akan isi jiwamu. Apakah kamu benar-benar siap menerima yang kamu minta? Atau kamu hanya tergoda untuk memilikinya karena tekanan sosial? Saat kamu hidup dari ruang kesadaran ini, hidup menjadi lebih ringan. Kamu tidak lagi terobsesi dengan hasil, tapi kamu menikmati proses bertumbuh. Dan justru ketika kamu tumbuh, segala sesuatu yang kamu cari akan datang sendiri karena kamu telah berubah menjadi pribadi yang mampu menampung dan menjaganya. Terkadang, yang membuat hidup terasa berat bukanlah ujian itu sendiri, tapi narasi dalam kepala kita tentang ujian itu. Kita sering membesar-besarkan rasa gagal, membandingkan langkah kita dengan orang lain lalu merasa semakin jauh tertinggal. Padahal, setiap jiwa memiliki waktu ilahinya sendiri. Tidak semua orang harus sukses di usia 25, menikah di usia 30, atau punya rumah sebelum 35. Standar-standar itu bukan milik Tuhan, melainkan buatan manusia yang takut dianggap tertinggal. Maka jika kamu merasa belum mencapai apa-apa, duduklah sebentar dan tanyakan pada jiwamu, apakah kamu benar-benar gagal atau kamu hanya sedang menyusun langkah sesuai waktu yang telah Tuhan rancang? Menarik takdir bukan berarti diam tanpa arah, tapi ini soal menyelaraskan batin dengan ketenangan agar kamu tidak mengarungi hidup dengan cemas, melainkan dengan yakin. Sebab keyakinan itu jauh lebih tajam daripada keinginan. Keyakinan mampu melubangi dinding takdir. Maka jika kamu yakin, kamu akan tetap melangkah meski perlahan. Kamu tidak peduli seberapa jauh orang lain berlari, karena kamu tahu takdirmu punya jalannya sendiri. Dalam hidup, banyak hal yang tidak bisa kamu kontrol. Ekonomi bisa anjlok, teman bisa berubah, rencana bisa gagal. Tapi satu hal yang bisa kamu pegang erat, kualitas dirimu sendiri. Bagaimana kamu memperlakukan dirimu, bagaimana kamu merespons kegagalan, bagaimana kamu mengelola emosi saat segala hal berjalan tidak sesuai keinginan. Ini adalah inti dari filosofi stoicisme, mengambil kendali penuh terhadap hal-hal yang memang bisa kamu kontrol dan melepaskan keterikatan pada hal-hal yang tidak bisa. Orang yang kuat bukanlah mereka yang selalu berhasil, tapi mereka tetap tenang di tengah badai. Dan ketenangan itu muncul dari latihan batin, bukan dari dunia luar. Setiap kali kamu menenangkan diri saat ingin marah, setiap kali kamu memaafkan meski bisa membalas, dan setiap kali kamu memilih diam ketika bisa berteriak, itulah saat di mana jiwamu naik kelas. Maka berhentilah mengejar validasi luar dan mulailah menarik kualitas ilahimu keluar. Jadilah pribadi yang tidak mudah digoyahkan, sebab ketika jiwamu tenang, segala sesuatu mulai bergerak ke arahmu. Jangan salah paham, menarik takdir bukan berarti kamu duduk diam menunggu keajaiban. Justru ini adalah bentuk tertinggi dari kerja batin. Kamu tetap bergerak, tapi bukan karena takut tertinggal. Kamu tetap berusaha, tapi bukan karena terobsesi dengan hasil. Kamu bekerja dengan penuh syukur, bukan panik. Kamu melangkah dengan visi, bukan karena ikut-ikutan. Inilah bedanya orang yang mengejar dan orang yang menarik. Yang pertama penuh kecemasan, yang kedua penuh kepercayaan. Kamu bisa lihat orang-orang yang hidupnya tenang tapi ajaib. Pintu-pintu rezeki terbuka, hubungan harmonis, peluang berdatangan. Itu bukan karena mereka beruntung, tapi karena mereka selaras. Selaras antara pikiran, perasaan, tindakan, dan doa. Mereka tidak menabrak hukum semesta, tapi menyelaminya dengan kebijaksanaan. Dan kamu bisa menjadi seperti itu juga, asalkan kamu berani mengubah paradigma. Ubah dari mengejar menjadi menarik. Ubah dari ketakutan menjadi kepercayaan. Ubah dari ingin segera sampai menjadi menikmati setiap langkah. Karena dalam perjalanan itulah kamu sebenarnya sedang disiapkan untuk takdir terbaikmu. Kamu mungkin pernah merasa bahwa hidup tidak adil. Orang yang kerja keras justru kalah dari mereka yang tampaknya santai. Tapi apa kamu benar-benar tahu isi batin mereka? Mungkin mereka terlihat santai karena batin mereka sudah bersih dari kecemasan. Mungkin mereka tampak tenang karena sudah bertahun-tahun berdamai dengan luka-luka mereka. Dan dari kedamaian itu, muncullah vibrasi yang selaras dengan berkah. Semesta itu peka. Ia tidak memberi berdasarkan suara keras atau tangan yang paling cepat, tapi
pada siapa yang paling selaras. Jika kamu ingin hidupmu berubah, jangan buru-buru mengejar semua hal yang dunia tawarkan. Mulailah dari membersihkan isi pikiran dan hatimu. Hapus dendam, lepaskan rasa iri, tenangkan ketakutan, dan kembalilah pada rasa cukup. Dari situlah magnetmu akan aktif. Ingatlah, takdir itu bukan sesuatu yang kamu paksa datang, tapi sesuatu yang datang karena kamu sudah siap. Jadi, siapkanlah dirimu. Jangan hanya kejar hasil, tapi pastikan kamu adalah pribadi yang bisa menjaga ketika hasil itu datang. Bayangkan sebuah taman. Jika kamu menyiramnya dengan cinta, memberi pupuk berupa keikhlasan, dan menjaganya dari gulma berupa pikiran negatif, maka cepat atau lambat bunga akan bermekaran. Tapi jika kamu menyiram dengan ketakutan, memberi pupuk berupa rasa cemas, dan membiarkannya ditumbuhi gulma kecemburuan serta kemarahan, maka taman itu tak akan pernah indah. Begitu pula dengan hidupmu. Pikiran dan perasaanmu adalah ladang dari takdirmu. Apa yang kamu tanam hari ini akan kamu tuai esok hari. Maka berhentilah menyalahkan waktu, orang lain atau nasib. Lihat kembali ke dalam. Apakah kamu sudah menanam sesuatu yang pantas untuk ditarik dari semesta? Jika belum, tidak apa-apa. Tidak ada kata terlambat. Yang penting adalah kesadaranmu hari ini. Mulailah hari ini dengan niat baru. Bukan untuk mengejar lagi, tapi untuk menumbuhkan dirimu. Fokuslah menjadi pribadi yang utuh, tenang, dan penuh cinta. Dan percayalah, saat kamu menjadi taman yang indah, kupu-kupu pasti akan datang dengan sendirinya. Kamu tidak perlu memburu mereka. Menarik takdir juga berarti berani meninggalkan yang tidak selaras. Kamu tidak bisa terus menggenggam orang, pekerjaan, atau kebiasaan yang melemahkanmu, lalu berharap hidupmu naik level. Kadang, proses menarik dimulai dari melepaskan. Melepaskan bukan berarti kalah, tapi memberi ruang untuk sesuatu yang lebih besar datang. Banyak orang takut melepaskan, karena takut kehilangan. Padahal seringkali, di balik kehilangan itu ada keutuhan yang sedang menanti. Jika kamu terus memaksa mempertahankan yang bukan untukmu, kamu hanya akan kelelahan dan kehilangan dirimu sendiri. Maka beranilah. Jika sesuatu atau seseorang tak lagi sefrekuensi dengan pertumbuhanmu, izinkan ia pergi. Bukan dengan benci, tapi dengan doa. Karena dalam proses menarik takdir, kamu harus ringan. Jiwa yang berat karena keterikatan tak akan bisa terbang. Tapi jiwa yang ikhlas akan melayang tinggi. Dan dari ketinggian itulah kamu akan melihat segala yang dulu kamu kejar sebenarnya hanya menunggumu siap. Dan memang benar saat kamu mulai meninggalkan yang tidak selaras, kamu akan merasakan kekosongan. Tapi justru dari kekosongan itu, jati dirimu mulai berbicara. Suara-suara yang dulu tenggelam dalam kebisingan mulai terdengar pelan. Suara nuranimu, suara hatimu, suara Tuhan dalam diam. Kamu mulai merasakan bahwa bukan dunia yang kamu butuhkan untuk merasa cukup, tapi kesadaran akan siapa dirimu sebenarnya. Kamu menyadari bahwa selama ini kamu tidak benar-benar hidup, hanya sibuk bertahan dalam hal-hal yang sekarat. Hubungan yang melemahkan, rutinitas yang menguras, lingkungan yang tidak menghargaimu. Dan saat kamu mulai merelakan semua itu, pelan-pelan kamu disambut oleh kedalaman yang menenangkan. Kamu tidak lagi takut sendirian, karena ternyata dalam kesendirian itulah kamu bertemu dirimu sendiri. Kamu tidak lagi gelisah saat orang menjauh, karena kamu tahu siapa yang pantas tinggal. Kamu tidak lagi sibuk membuktikan apa-apa, karena keberadaanmu sendiri sudah cukup sebagai bukti. Di titik ini kamu tidak sedang menarik takdir dengan kekuatan otot atau ambisi, tapi dengan kejernihan dan penerimaan. Karena ternyata saat kamu bersih dari keterikatan yang salah, semesta lebih cepat menjawabmu. Sebab kamu sudah menjadi versi dirimu yang paling murni. Dan dari situlah semuanya mulai berubah. Saat kamu mulai jadi versi paling murni dari dirimu, kamu juga mulai merasa tidak perlu lagi menjadi seperti orang lain. Kamu tidak lagi mengejar validasi, karena kamu tahu bahwa harga dirimu tidak ditentukan oleh jumlah pujian atau pengakuan. Kamu mulai memahami bahwa takdir sejati tidak akan datang saat kamu sedang pura-pura jadi orang lain. Ia hanya akan muncul ketika kamu berani hadir sebagai dirimu sendiri, tanpa topeng,
tanpa sandiwara. Dunia luar mungkin masih mencoba menggoda, menawarkan ilusi keberhasilan, popularitas, kekuasaan. Tapi kamu sudah tak mudah terpengaruh, karena kamu telah menemukan sesuatu yang lebih bernilai dari semua itu, yaitu damai. Dan damai itu muncul bukan dari situasi luar, tapi dari dalam, dari hati yang tidak lagi menuntut siapapun untuk mengisi kekosongan, dari jiwa yang tenang dalam menghadapi ketidakpastian. Itulah salah satu ciri bahwa jati dirimu sudah mulai pulang. Kamu tidak lagi hidup dengan kecemasan tentang masa depan, karena kamu tahu takdir yang tepat selalu datang pada waktu yang tepat. Yang kamu lakukan adalah terus menjaga kejernihanmu, terus membersihkan niatmu, terus menjadi cahaya bagi dirimu sendiri. Karena hanya dengan begitu, semesta akan tahu di mana harus menurunkan keajaiban. Dan kamu pun mulai sadar bahwa perjalanan menemukan jati diri bukan tentang cepat-cepat sampai tujuan, tapi tentang membentuk keutuhan dalam setiap langkah. Kamu mulai mencintai prosesnya, meskipun kadang menyakitkan. Sebab kamu tahu, setiap rasa sakit datang membawa pelajaran. Kamu belajar diam saat harus, bicara saat perlu, dan pergi saat waktunya. Itu bukan sikap dingin, tapi bentuk kasih sayang terhadap dirimu sendiri. Sebab kamu tak ingin lagi mengkhianati perasaanmu hanya demi membuat orang lain nyaman. Kamu tidak ingin lagi tinggal dalam hubungan, pekerjaan, atau suasana yang mematikan jiwamu. Kamu telah belajar membedakan mana suara intuisi dan mana jeritan luka lama. Dan itu adalah kekuatan luar biasa. Karena saat kamu bisa memilah suara batin dengan jernih, kamu tak lagi mudah diarahkan oleh dunia. Kamu berdiri sebagai dirimu sendiri. Tidak sempurna, tapi otentik. Tidak selalu bahagia, tapi jujur. Dan kejujuran itulah yang akan membuka pintu-pintu baru. Takdir yang kamu tarik tidak akan datang sebagai kejutan, tapi sebagai jawaban dari versi dirimu yang terus berkembang. Dan saat itu datang, kamu tahu, kamu tidak sedang diberi hadiah. Kamu sedang dipertemukan dengan bagian dari dirimu yang telah lama menunggu. Ketika kamu benar-benar mulai hidup sebagai dirimu sendiri, takdir pun mulai bergerak lebih cepat. Tiba-tiba, jalan-jalan terbuka, orang-orang baru datang, peluang muncul tanpa kamu duga. Tapi semua itu bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena kamu sudah menjadi magnetnya. Kamu tidak lagi menarik berdasarkan rasa takut, tapi berdasarkan keutuhan. Kamu tidak lagi menarik dari energi aku butuh, melainkan dari energi aku layak. Dan di sanalah titik baliknya. Semua yang kamu cari di luar, ternyata sudah lama ada di dalam. Kamu hanya butuh waktu untuk menyingkirkan debu luka, trauma, dan ekspektasi palsu yang mengaburkan sinarmu sendiri. Dan kini, sinar itu bersinar tanpa ragu. Kamu tidak perlu lagi menjadi keras hanya untuk dianggap kuat, atau menjadi palsu hanya untuk dicintai. Kamu hanya perlu menjadi hadir, menjadi sadar, menjadi utuh. Itulah spiritualitas sejati, bukan menjauh dari dunia, tapi membawa cahaya ke dalamnya. Dan ketika kamu hidup dalam kesadaran ini, kamu tidak lagi takut kehilangan, sebab kamu tahu yang sejati tak akan pergi. Yang sesuai tak akan tertukar, dan yang datang dari Tuhan tak akan pernah melukai jiwamu. Ada saat-saatnya ketika kamu akan diuji lagi, bahkan setelah kamu merasa sudah cukup kuat. Jangan salah paham, ujian bukan tanda kamu gagal, tapi tanda kamu sedang naik kelas. Karena semesta tidak akan membiarkan kamu tinggal di zona nyaman terlalu lama. Jika kamu sudah sampai suatu tahap kesadaran, akan ada lapisan lebih dalam yang perlu dibuka. Maka jangan terkejut jika hal-hal lama muncul kembali. Ketakutan, keraguan, godaan untuk kembali menjadi kecil. Tapi kali ini kamu berbeda. Kamu tidak lagi menghindar, tapi mengamati. Kamu tidak lagi menolak, tapi menerima. Dan dari penerimaan itulah muncul kekuatan sejati. Kamu menjadi seperti langit yang luas. Badai boleh datang, tapi kamu tetap utuh. Di titik ini kamu sadar bahwa kamu bukan lagi sekedar menarik takdir. Kamu sedang menyatu dengannya. Kamu tidak hanya menunggu keajaiban datang. Kamu adalah bagian dari keajaiban itu sendiri. Kamu tidak lagi meminta arah, karena kamu telah menjadi kompas.
dan hidupmu mulai berjalan dengan keanggunan yang tenang, bukan tergesa-gesa, bukan penuh tekanan, tapi penuh kepastian spiritual yang dalam. Karena kamu tahu, Tuhan sedang membimbingmu dari dalam dirimu sendiri. Dan akhirnya kamu tidak lagi tergesa-gesa mengejar apapun. Kamu tahu, segala sesuatu yang selaras akan datang di waktu terbaiknya. Kamu sudah tidak lagi tertarik pada persaingan, pembuktian, atau pengakuan yang kosong. Kamu tahu bahwa damai lebih mahal dari menang. Kamu tahu bahwa keselarasan lebih penting daripada kecepatan. Dan yang paling indah, kamu mulai merasa ringan. Jiwa yang ringan bukan berarti tanpa beban, tapi tahu kapan harus menggenggam dan kapan harus melepaskan. Kamu telah belajar bahwa tidak semua yang kamu inginkan baik untuk jiwamu, dan tidak semua yang kamu lepaskan adalah kehilangan. Kadang melepaskan adalah bentuk tertinggi dari kepemilikan karena kamu memilih dirimu sendiri. Dan ketika kamu sudah sampai di titik ini, kamu bukan hanya sedang menarik takdir, tapi kamu sudah menjadi bagian dari takdir itu sendiri. Kamu adalah pesan yang dikirim Tuhan kepada dunia, bukan untuk mengejar, tapi untuk menunjukkan inilah hidup yang selaras, inilah hidup yang damai, dan inilah hidup yang utuh. Dan mungkin itu semua dimulai ketika kamu berani menjawab satu pertanyaan. Siapa diriku sebenarnya? Terima kasih telah menyimak perjalanan panjang ini. Jika kamu sampai di sini berarti jiwamu sedang serius bergerak menuju kebenaran. Bukan sekedar ingin tahu, tapi ingin tumbuh. Kita sudah berbicara tentang jati diri, tentang melepaskan yang tidak selaras, tentang menarik takdir dari dalam, bukan mengejarnya dari luar. Kita sudah membahas bagaimana menjadi magnet hidup yang utuh, bukan sekedar manusia yang sibuk mengejar. Ini bukan hanya video, ini adalah cermin. Dan jika kamu merasa tercerahkan, atau setidaknya sedikit lebih mengenal dirimu sendiri, maka itulah misi kami, membantu kamu mengingat siapa dirimu yang sejati. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ARS Pandangan Hidup, karena di sini kita akan terus berbicara tentang hal-hal yang menyentuh jiwa, bukan hanya pikiran. Tinggalkan komentarmu, apa yang paling menyentuhmu dari narasi ini. Dan jika kamu merasa video ini bisa membantu orang lain, bagikanlah. Mungkin itu akan menjadi jalan bagi mereka menemukan takdirnya juga. Ingatlah, kamu bukan manusia biasa. Kamu adalah jiwa yang dipilih untuk mengingat kembali siapa dirimu. Dan itu adalah awal dari segalanya.